paling benci sama Islam. Nggak suka dia sama Islam. Akhirnya istrinya nanya sama suaminya, ayah, itu ada tetangga kita orang Islam, ngapain sih rame-rame? Acaranya meriah banget, kayak pesta ulang tahun, kayak pesta pernikahan, bahkan lebih meriah. Kata istri yang Yahudi ini, dia ngapain sih ayah? Ngapain dia? Kata suaminya, ayah ngapain itu? Itu orang Islam lagi mengadakan perayaan hari kelahiran nabinya. Dia bilangnya nggak pakai nabi, dia bilangnya Muhammad. Orang kan kalau benci kan nggak mungkin manggil gelarnya, betul nggak? Apalagi istri kita kalau lagi marah, manggilnya bukan ayah lagi. Iya. Si Kling kemana sih itu? Ya, ya orang kalau marah kan nggak mungkin dia panggil ya ayah, papa, nggak mungkin. Ya panggil dengan lafaz-lafaz yang jelek, kata-kata yang jelek. Akhirnya nih suaminya bilang, itu merayakan hari kelahirannya Muhammad tuh nabi dia dengan kebencian. Akhirnya dia mimpi malam hari nih istrinya. Tidur malam hari mimpi. Ini tertulis ya ceritanya di dalam kitab Syaraful Anam. Dan ini terjadi fakta. Terjadinya di mana? Di Mesir. Subhanallah. Malam dia mimpi lihat rumah orang Islam yang merayakan hari kelahiran Nabi itu terang benderang. Bahkan cahayanya sampai ke langit. Akhirnya istrinya dalam mimpi nih keluar ke rumah, dia deketin rumah orang Islam yang mengadakan peringatan Maulid itu. Sampai depan pintu dia lihat banyak orang. Tapi ada satu orang di kerumunan itu yang cahayanya sampai ke langit Allah. Tanya apa yang di ujung, Pak, itu yang di tengah siapa Pak? Yang cahayanya sampai ke langit. Ini semuanya mukanya bercahaya, tapi yang di tengah cahayanya beda. Kata yang di ujung itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata bapak yang di ujung, kata perempuan yang Yahudi, mimpi. Pak, boleh gak saya dekat sama beliau? Saya pengen dekat Pak. Boleh, gak apa-apa. Masuk ke kerumunan yang cahaya itu, sampai di depan cahaya itu, dia mengatakan, dia panggil, ya Muhammad. Dia gak panggil Nabi Muhammad, karena ketika itu dia masih Yahudi. Ya Muhammad. Maka Nabi menjawabnya dengan perkataan yang indah, labbaiki, aku datang memenuhi panggilanmu. Subhanallah. Kaget ini wanita Yahudi ini dalam mimpi ini. Kaget dia. Kenapa saya dijawab dengan panggilan yang mulia, dengan jawaban yang mulia, labbaiki. Subhanallah. Coba kalau sekarang ya Pak, misalnya Bapak panggil istrinya, sayang, dijawab sama istrinya, iya ayang beb, itu misalnya. Kira-kira Bapak seneng gak? Girang gak? Oh girang. Ya Allah, saya dipanggil ayang beb. Wah Allah, kebetulan lagi gajian. Kalau gak gajian sih boro-boro ayang beb ya. Labbaiki, aku memenuhi panggilanmu. Subhanallah. Ini perempuan kaget, dijawab dengan panggilan jawaban yang indah. Langsung dia katakan, kenapa engkau menjawab dengan jawaban yang indah, labbaiki? Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya? Bu, saya dapat kabar dari malaikat Jibril bahwasanya engkau masuk Islam di tangan saya. Maka saya bergembira, saya jawab dengan labbaiki. Akhirnya wanita tersebut mengatakan, cepat-cepat masukkan saya ke dalam Islam, syahadatkan saya. Akhirnya keluar dari lisan Nabi dengan syahadat,
dan wanita tersebut mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam. Dia balik badannya, dia pulang dalam mimpinya, dalam perjalanan. Besok saya akan mengadakan acara hari kelahiran Nabi melebihi orang Islam itu. Saya alhamdulillah udah masuk Islam, dan besok saya akan keluarkan harta saya semuanya untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Subhanallah Pak. Dia terbangun dari tidurnya. Dia lihat kamar, nggak ada suaminya di sampingnya. Dia buka pintu kamarnya, subhanallah, itu udah penuh manusia. Hiasan-hiasan begitu indah. Pokoknya pesta besar. Dia bingung, loh kok udah ada pesta? Padahal dalam mimpinya dia pengen ngadain pesta dengan pesta besar-besaran. Dia cari suaminya, ayah. Dia lihat istrinya. Kenapa sayang? Ayah, ini ada acara apa? Ayah lagi mengadakan acara pesta kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kaget istrinya. Ayah udah masuk Islam? Iya. Semalam saya dikabarkan, saya bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW dan saya bersyahadat di depannya. Dan begitu juga beliau mengabarkan bahwasanya istri kamu sudah masuk Islam. Maka hari ini saya mengadakan pesta besar-besaran untuk kelahiran Nabi besar Muhammad. Nah, maka itu saya berterima kasih kepada Bapak Henry yang mungkin ini pertama kali ya Pak ya mengadakannya. Insya Allah dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus, mudah-mudahan diangkat penyakit istrinya ya dengan sembuh secara sempurna, dan insya Allah Bapak Henry diberikan kesabaran, anak-anaknya juga, tetangga-tetangganya. Mari kita baca surat Al-Fatihah 3 kali. Mudah-mudahan insya Allah semuanya yang hadir diberkahi oleh Allah.